bukan masalah kisah itu belajar sama Nabi siapa, Nabi Khidir atau siapa. Yang saya pertanyakan di sini Pak, itu ada seorang anak kecil yang jadi korban. Apa yang dipelajari di sana Pak? Ya, itu loh darah sampai tumpah tuh. Nyawa orang tuh, nyawa manusia, anak yang tidak berdosa. Ya, dan waktu itu dia masih muslim Pak. Waktu saat dibunuh itu, anak yang dikorbankan itu. Ya, tolong jelasin kepada saya Pak, tolong ya. Itu sangat luar biasa tuh Pak. Saya tidak ingin sampai saya salah paham di sini tentang surat 18 itu. Surah 18 itu. Ayat 74 dan seterusnya itu boleh dibaca. Kisahnya itu lengkap di sana. Bahwa ada sampai terjadi pembunuhan macam apa tuh. Itu kejam sekali itu Pak. Saya minta penjelasannya, apa yang dipelajari di sana sama Nabi Musa tuh. Itu tolong dijelasin Pak. Oke, jadi gini. Tolong tanggapi saya ya, dan fokus kepada saya kalau Anda betul-betul ingin belajar. Yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada kamu tentang pertanyaan Nabi Musa di dalam surah Al-Kahfi ayat 74 yang saudara bahas, di mana dia mengatakan, mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Itu adalah penilaian Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Saya ulang, itu adalah penilaian Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Yang mana yang perlu kamu ketahui adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu adalah atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dua hal yang perlu kamu paham setelah yang pertama adalah bahwa Allah itu adalah sang pencipta semesta alam. Kamu harus mengakui bahwa dia berhak atas segala sesuatunya, termasuk terhadap anak tersebut. Dan yang kedua, kamu harus paham bahwa Allah itu maha mengetahui. Apa yang akan terjadi itu sudah diketahui oleh Allah sebelumnya. Ya, itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Artinya, jika Al-Quran yang jelas-jelas penuh hikmah dan tidak semua isinya kecuali hanya hikmah dan kebijaksanaan, maka tentu orang yang tidak memiliki ilmu akan bertanya, gerangan apa yang dikehendaki oleh Allah dengan mengabadikan kisah ini dalam Al-Quran. Satu poin yang ingin saya tambahkan kepadamu, andai saja umat Islam yang paham Al-Quran tidak mampu memetik risalah hikmah dan kebijakan dan juga kemahaluasan ilmu Allah, maka tentu apa yang kau tuduhkan terhadap Al-Quran, khususnya kepada kisah di mana Nabi Khidir membunuh seorang yang meranjak kepada masa balik, akan dihapuskan oleh Allah, oleh Rasulullah Muhammad SAW, oleh para sahabat dan tabi'in, dan bahkan dihilangkan oleh umat Islam seluruhnya ketika dianggap ini bukan firman Tuhan. Artinya apa? Pada proses kejadian ini ada hikmah, ada pelajaran yang dipetik oleh umat Islam, yang dipetik oleh orang-orang yang punya akal sehat dan memahami Al-Quran itu secara tekstual. Jadi dikatakan bahwa Al-Quran menyebutkan Nabi Khidir adalah hamba Allah yang memiliki ilmu dan rahmat khusus dari Allah. Itu yang perlu kamu pahami. Memang benar, beberapa ayat, beberapa riwayat yang memberi pemahaman bahwa terbunuhnya anak yang baru balik atau gulam bukanlah akibat dari tindakan yang dilakukan karena kebencian, bukan karena hawa nafsu, bukan karena amarah, bukan oleh karena hal-hal yang sifatnya angkara murka.
Jadi kematian anak tersebut di tangan Nabi Khidir, jelas seperti yang saya katakan tadi, adalah atas perintah Allah, atas izin Allah. Berarti esensi yang memerintahkan ini memiliki alasan yang bermanfaat bagi kehidupan anak tersebut, keluarga anak tersebut, lingkungan anak tersebut, dan termasuk kepada pelajaran terhadap seluruh umat manusia setelahnya. Nanti akan saya jelaskan lebih jauh. Nah, sekarang sebelum saya masuk ke ranah sebab kenapa Allah memerintahkan Nabi Khidir itu melakukan pembunuhan terhadap anak kecil, saya ingin memberikan sebuah perbandingan terhadap kitabmu. Di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 23 sampai ayat 24. Bunyi ayatnya seperti ini. Elisa pergi dari sana, yaitu Elisa ke Betel, dan sedang ia mendaki. Maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemohkan Elisa, serta berseru kepada Elisa, naiklah botak, naiklah botak. Lalu berpalinglah Elisa ke belakang. Dan ketika Elisa melihat mereka, si anak-anak ini, dikutuknyalah anak-anak ini demi nama Hasem, demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Ini sungguh tragis, kan? Bagaimana seorang yang mulia di sisi Tuhan, yaitu Elisa, pada saat diolok-olok oleh anak-anak kecil, sekelompok anak-anak yang belum tahu apa-apa, hanya sekedar olok-olok, hanya mengatain botak, dia tega mengutuknya. Lebih tragis lagi, ketika dia mengutuk atas nama Tuhan, Tuhan kemudian mengabulkan kutukan Elisa, yaitu membantai anak-anak hanya karena olok-olokan kata-kata botak. Bayangkan, satu orang yang dibantai oleh Khidir, tidak ada alasan sebelum pembantaian. 42 orang dibantai kemudian oleh karena dikatain botak, dan itu diridai oleh Tuhannya Elisa. Ini sebagai pembanding supaya kedepannya kau akan tahu seperti apa tujuan Allah memerintahkan Nabi Khidir melakukan hal tersebut. Sampai di sini mungkin Anda ada tanggapan, silakan. Bang Jo, silakan. Itu sudah persoalannya sudah dimulai tuh kayaknya tuh di bawah tuh. Silakan lanjut Bang Jol. Ya ampun, ini kan saya sudah bilang Pak. Saya tempo hari Bapak sampai tadi Bapak minta sama saya sampai tunjukin loh Pak. Saya cari sampai saya tunjukin. Itu usaha yang bukan main-main Pak. Saya sudah berusaha. Ya ntar saya ada tamu. Ini loh Pak, itu anak kecil tuh ayat 74 tuh. Itu Bapak baca di situ, anak kecil dijadiin korban tuh. Saya tunggu jawabannya. Ya. Yo, thank you. Maaf Bang Jul, ini dimasukin ke YouTube nggak Bang Jul? Kalau dimasukin ke YouTube, maaf Dewa ikut komen. Pengen terkenal ini Bang. Aduh, ntar Dewa ganti foto dulu ya, yang keren ya. Biar nanti muka Dewa kelihatan di YouTube. Amin, alhamdulillah. Udah diganti fotonya, bagus itu. Alhamdulillah, siapa tahu aja wajah Dewa terkenal ya. Nah, alhamdulillah itu. Itu loh, Aki udah udah keren lah pokoknya itu. Itu loh, pertanyaan saya sudah dijawab apa belum? Tadi maaf, saya tidak ikuti karena ada tamu. Itu tolong dulu dijawab dulu. Pertanyaan saya tuh. Ya, surat 18 ayat 72. Anak kecil jadi korban di sana. Terus hari penciptaan, langit lebih dulu apa bumi lebih dulu? Itu tolong dijelasin. Terus surat Al-Baqarah, itu yang melanggar hari Sabat, jadilah kera yang hina. Kenapa kalian ibadahnya hari Jumat? Terus itu, aku bersumpah, aku itu A besar ya, Allah ya. Aku bersumpah untuk Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu Allah bersumpah kepada Tuhan yang mana lagi tuh? Tolong dijelasin. Terus itu Allah mempunyai 2 tangan kanan, punya betis, dan semuanya itu akan binasa. Yang tersisa cuma wajahnya. Apa yang tersisa cuma kepala Allah? Itulah. Itu tolong dijelasin. Thank you. Itu orang
yang suruh saya nyari suratnya tuh, saya sudah cariin dia, sudah itu susah Pak nyarinya itu. Ya, itu tolong dulu. Kamu kalau seperti orang gila, nanti lama-lama saya kick dari sini. Ya, kamu kayak orang kesurupan bicara sendiri. Kan udah ditanggapin. Tuh ada VN saya 6 menit. Coba kamu dengarkan. Kamu jangan ketakutan. Berani masuk di grup ini berarti berani berhadapan dengan saya gitu loh. Kamu kok bicara sendiri kawan? Dengarkan VN saya, kemudian kamu tanggapin. Gitu cara saya untuk menerapi Anda. Kalau Anda tidak mendengarkan VN saya, tapi Anda keluar-keluar sendiri, lama-lama saya kick Anda nanti. Kunci aja grupnya, kunci grupnya, kunci. Aslinya dia itu sudah nggak bisa apa-apa lagi, Akizul. Makanya dia monolog. Oh, pantesan. Jadi dia muridnya Saifuddin Abraham. Oh, gitu toh. Kasih air tape bang. Kecil yang jadi korban. Coba agak spesifik dulu ya pertanyaannya. Kemudian pertanyaan saya kedua, Yesus duluan yang diciptakan ataukah bumi beserta alam semesta? Jawab itu aja dulu. Jangan melebar kemana-mana kau. Saudara, pertanyaannya sudah terlalu panjang lebar. Tapi sebenarnya maknanya itu saya sudah tahu, ya, bahwa Allah di sana karena melihat anak itu ke depannya setelah dewasa dia akan menjadi kafir. Ya, kisahnya ada di situ kok. Saya sudah baca juga kisah itu. Pertanyaannya di sini, saat dia dibunuh, itu dia tidak melakukan kejahatan. Ya, dia belum melakukan apa-apa. Dia masih di dalam muslim. Dia tidak kafir. Anak masih kecil, Pak. Ya, dia tidak melakukan salah apa-apa. Dia tidak mengolok-olok siapa di situ. Dia lagi bermain dengan bolanya. Terus langsung dibantai, Pak. Itu kan kecuali dia melakukan kesalahan, mungkin dia menghina sang nabi. Ya itu kan bisa aja, saya bisa maklumi, Pak. Permasalahannya di sini, dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak menghina nabi. Dia hanya bermain dengan bolanya. Terus dibantai, Pak. Itu loh, Pak. Saya sudah tahu jelas kisah itu, Pak. Oke, terima kasih atas tanggapan saudara. Ya, saya sangat bersyukur Anda punya nyali untuk nanggapin ini. Sekarang saya ingin tanya, sebelum saya membahas apa yang Anda pertanyakan, apakah Anda meragukan kemahaketahuan Allah? Ayo, saya ingin tahu sejauh mana Anda memahami tentang konsep Tuhan. Apakah menurut Anda Tuhan itu tidak maha tahu hal-hal yang akan terjadi ke depannya? Silakan. Ya, itu memang benar. Allah itu maha tahu ya. Allah itu maha tahu. Tuhan itu maha tahu. Itu memang benar, Pak. Apa yang akan terjadi ke depannya itu memang benar. Dia tahu segalanya. Akan tetapi, proses yang di sini terjadi, yaitu anak itu pada saat anak kecil ini yang dikorbankan ini, itu pada saat itu anak itu tidak melakukan hal-hal yang jahat. Ya, kalau mungkin Tuhan tunggu sampai anak itu besar dan melakukan kekejian baru dibunuh, mungkin saya masih bisa berpikir logis ya, karena semua orang pun melihat. Ya, semua orang melihat kelakuannya. Akan tetapi masalahnya di sini, anak ini lagi bermain bola, tiba-tiba datang langsung dipancung. Seandainya kalau itu anak bapak, bagaimana perasaan bapak itu? Ya, ini dia masih muslim loh, Pak. Dia Islam loh, Pak.
dia bukan kafir. Ya, saat dia dibunuh itu dia masih Islam, bukan dia kafir. Seandainya kalau saat dia dibunuh dia sudah kafir, mungkin masih mungkinlah masih bisa berpikir karena ada saksi-saksi matanya yang melihat kelakuannya nggak bagus. Akan tetapi tidak. Di sini menyatakan bahwa Allah sendiri yang mengambil satu keputusan yang fatal. Ya, yang fatal ya. Ini keputusan sangat fatal menurut saya. Yaitu mengorbankan anak yang belum tahu apa-apa. Hanya karena menurut Allah tersebut, anak ini nanti sudah besar, dia menjadi kafir. Iya kan, menurut pandangan Allah sendiri. Sedangkan titik-titik mendendahkan anak itu kafir tidak ada. Tidak ada, Pak. Dia lagi bermain bola. Dia tidak menghina sang nabi juga. Dia lagi bermain dengan bolanya. Tiba-tiba datang sang nabi dengan pedangnya, ditebasnya anak ini. Dipukul kepalanya di tembok. Wih, sadis ya kisahnya, Pak. Saya baca, saya sampai gemetaran bacanya, Pak. Kisah itu sudah agak lama saya bacanya. Tadi baru saya ingat, saya buka, belum sempat saya baca ulang lagi kisah itu. Tapi ya kurang lebih kisahnya seperti itu, Pak. Jadi anak ini lagi bermain bola, tiba-tiba dibunuh, Pak. Itu bukan main-main ya. Anak ini tidak menghina sang nabi loh. Itu, Pak. Jadi menurut saya Allah itu kejam sekali, Pak. Terlalu sangat kejam, Pak. Ya. Itu tolong dulu dikelirin dulu. Bagaimana itu, Pak? Oke, saya bisa memahami kondisi kejiwaan saudara ketika membaca terjemahan dari surah Al-Kahfi ayat 74 itu. Sangat saya bisa paham. Itu manusiawi. Tetapi terlepas daripada itu, Anda harus menggunakan akal untuk menelaah setiap kejadian. Ada hikmah di balik apa yang diperlihatkan oleh Allah. Apalagi ini adalah perintah. Ini adalah perintah Allah. Saya kutipkan 1 Samuel 15 ayat 3. Coba dengarkan ayatnya. Pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala apa yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, bunuh laki-laki, bunuh perempuan, bunuh anak-anak maupun anak-anak yang masih menyusui. Saya ulang, bunuh anak-anak, bunuh anak yang masih menyusui, bunuh lembu maupun domba, bunuh ontah maupun keledai. 1 Samuel 15 ayat 3. Ini perintah Tuhan. Paham ya? Nah, apa hikmah di balik perintah Tuhan? Untuk supaya membunuh semua apa yang ada pada orang Amalek. Hewannya, anak-anak yang masih menyusui. Ya, kalau kamu terharu melihat sosok anak yang dibunuh kemudian, sementara main bola menurut katamu. Ini main bola dibunuh, dan latar belakang perintahnya itu jelas. Kemudian yang mendasari perintah itu juga jelas. Nah, kalau Anda melihat 1 Samuel 15 ayat 3, ini lagi menyusui. Bayangkan, anak yang lagi menyusui diperintahkan dibunuh. Menyusui loh. Sekarang apa dosa anak tersebut? Kenapa Tuhan tidak menunggu sampai anak ini melakukan kemaksiatan? Menunggu anak ini melakukan perlawanan terhadap perintah Tuhan? Kenapa diperintahkan semua anak-anak yang ada pada diri orang Amalek? Semua anak yang masih menyusui. Anda tahu anak menyusui kan? Dia masih bayi. Diperintahkan oleh Tuhan untuk dibunuh. Kembali Anda ingin bertanya, iya tapi kan di dalam kitab Al-Kahfi itu jelas dikatakan loh. Sama. Ini lebih parah. Ya, jadi saya terangkan samamu apa yang terjadi di dalam surah Al-Kahfi itu adalah perintah Allah. Lalu kemudian Anda mengatakan, kenapa Allah tidak menunggu sampai dia murtad, sampai dia kafir? Justru disinilah bukti kasih sayangnya Allah.
Allah tidak memberikan kesempatan untuk mencicipi kekafiran terhadap anak itu. Sehingga dia mati dalam keadaan muslim. Mati dalam keadaan muslim, tentu upahnya adalah surga. Nah, kalau anak itu mati dalam keadaan kafir, udah kafir dibunuh pula sama Nabi Khidir. Kemudian di akhirat kelak masuk di neraka dalam keadaan kekal di dalamnya. Celaka 12 kali. Nah, untuk itulah kemudian kawan, ya, saya senang Anda bisa punya kekuatan untuk menanggapi VN saya, supaya Anda itu bisa banyak mengetahui hal yang mana hal itu adalah merupakan sebuah jalan untuk kamu menuju kepada Allah. Jadi Allah itu mengetahui dengan ilmunya yang terbatas, yang tidak terbatas, bahwa remaja tersebut, anak tersebut, gulam tersebut di masa yang akan datang akan berbuat dosa yang sangat besar. Namun sesuai dengan sunnah ilahi, pengetahuan Allah, ya, remaja tersebut tidak diberikan kesempatan untuk menjadi kufur, untuk menjadi kafir, untuk menjadi pelaku dosa besar. Sehingga di balik semua itu berkesesuaian dengan apa yang dijadikan pelajaran terhadap Nabi Musa dan juga Nabi Khidir, bahwa engkau tidak akan sabar melihat apa yang aku lakukan. Iya kan? Makanya Nabi Musa bertanya, mengapa kau melakukan pembunuhan terhadap orang yang tidak melakukan pembunuhan terhadap orang yang suci? Nah, jadi yang perlu kamu pahami di sini adalah anak tersebut mendapatkan hidayah dari Allah dengan dibunuhnya dia sebelum dia menjadi pelaku kufur dan mengajak kepada kedua orang tuanya untuk kufur kepada Allah, sementara kedua orang tuanya adalah orang yang taat kepada Allah. Wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kedua orang tuanya adalah orang mukmin dan akan menjadi kufur ketika anaknya nanti besar, mengajak kedua orang tuanya menjadi kufur dan ingkar terhadap Allah. Nah, di balik semua itu, kejadian atau riwayat yang diceritakan tentang Musa dan Nabi Khidir itu tersimpul hikmah yang sangat besar, bahwa Allah senantiasa melakukan sesuatu atas kehendaknya dan tidak ada kekuatan di atas daripada kehendak Allah yang mampu merubah kehendak Allah itu sendiri. Semoga kamu paham dengan baik. Ya, Bapak, kalau angkat di Alkitab tuh, Bapak harus tahu dulu saya agama apa. Itulah. Terus Alkitab tuh ada berapa bagian di sana. Itu loh Pak Ustadz. Ya, jadi Bapak harus tahu dulu bagiannya. Nah, kalau Bapak sudah tahu bagian-bagiannya, baru Bapak ambil ayatnya itu pas klop begitu loh. Ya Pak ya. Itu aja Pak. Oke. Emang saudara agama apa? Kalau mau berdiskusi dengan Pak Luput, harus diasah lagi ilmu kamu itu. Jadi kamu sudah kelontok pinternya kamu, melebihi dari Paulus, maju berdialog dengan Pak Luput, berdiskusi dengan Pak Luput, gitu. Paulusnya kamu saya suruh maju, apalagi seperti kamu. Apa ada apanya kamu ini? Kamu mesti diinjili. Kamu manusia diinjili mesti. Jadi percuma mau diskusi sama orang mesti diinjili. Oke, sekarang tolong jawab dulu, Anda agama apa? Ini penting untuk saya ketahui. Silakan. Ya, saya agamanya Kristen Pak. Ya, Kristen Protestan. Saya GBI Pak. Itu loh Pak. Jadi Bapak kalau ambil Alkitab itu Bapak harus tahu dengan jelas. Kita itu ada dua bagian, yaitu kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Nah, yang lengkapnya itu kitab Perjanjian Baru Pak. Itu yang kita harus fokus pelajari Pak.
Kitab Perjanjian Lama itu dimuat kisah-kisah. Ya, kisah-kisah di sana itu bertujuan untuk di sana kita bisa mempelajari. Ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang buruk juga. Dan akibat-akibatnya itu kita harus jadikan sebagai pelajaran gitu loh. Jadi baiknya ya kita ambil, buruknya jangan, karena di sana sudah ada akibat sebabnya dari perbuatan buruk itu nanti menghasilkan hasilnya seperti ini. Saya kasih contoh misalnya Raja Daud, King David, itu dia mengambil istri orang, ya, panglima perangnya Uria, dan itu dia mengambilnya dengan cara curang, dan akhirnya Allah menghukum dia. Itu. Nah, di sana apa yang kita dapat? Yaitu jangan melakukan seperti yang King David ini lakukan dengan mengambil istri orang. Akibatnya ada begitu, korbannya yaitu anaknya, ya, harus mati gitu loh, karena upah dosa ialah maut, Pak, ya, seperti itu, Pak. Jadi kalau dengan kait-kaitan dengan punya bapak itu tidak masuk, Pak, tidak masuk, karena Kristen itu kitab Perjanjian Lama itu memuat kisah-kisah para raja dan para nabi. Ada yang baiknya, ada yang tidak baiknya, ada sebab akibatnya, ya, dari hasil yang tidak baik. Ada juga sebab akibat dari hasil yang baik. Nah, yang kita harus pungut tuh yang baiknya, Pak, yang diambil, gitu loh, Pak. Jadi yang tidak baiknya jangan diambil begitu. Dengan berpatokan pada kitab Perjanjian Baru, begitu loh, Pak. Jadi kalau Bapak ambil ayat itu dengan memaksa kita untuk memakai itu tidak masuk, Pak. Tidak masuk. Karena di sana kitab Perjanjian Lama itu hanya mengisahkan para nabi dan raja-raja. Ada contoh-contoh sebab akibatnya, itu sudah ada semua jelas, Pak. Itu saya sudah kirim ke Bapak itu pesan saya yang pertama tentang tanggapan Bapak itu. Itu loh, Pak. Tolong dicek di atas, Pak. Thank you. Oke, jadi Anda adalah Kristen. Anda mengingkari Perjanjian Lama atau kitabnya orang Yahudi sebagai firman Tuhan, atau gimana ceritanya ini? Di dalam ayat yang saya bacakan kepada saudara tadi, tentang Tuhan memerintahkan untuk membunuh semua apa yang ada pada orang Amalek, termasuk anak yang sedang menyusui. Apakah Anda mengimani bahwa itu adalah firman Tuhan? Atau Anda tidak mengimani itu sebagai firman Tuhan? Biar lebih jelas lagi pemahaman Anda tentang apa yang diperintahkan Nabi Khidir untuk diperlihatkan kepada Nabi Musa, kaitannya dengan gulam atau anak muda yang dibunuh tersebut. Saya ulang pertanyaan saya. Apakah Anda tidak mengimani bahwa apa yang diperintahkan di dalam kitab Perjanjian Lama yang Anda imani, yang Anda ambil dari kitabnya orang lain, itu sebagai perintah Tuhan? Apakah Anda mau mengatakan bahwa 1 Samuel 15 ayat 3 itu bukan firman Tuhan? Di mana aku Tuhan, di situ jelas mengatakan bahwa pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala apa yang ada padanya, baik anak-anak maupun anak yang masih sedang menyusui. Bahkan hewan-hewan pun diperintahkan untuk dihabisin. Nah, bagaimana Anda ingin menanyakan sesuatu tentang Al-Quran, sementara kitab yang Anda tenteng setiap hari, Anda tidak paham titik kebenarannya? Kembali saya ingin fokuskan kepada Anda
Ya, sebelum terlebih jauh Anda memahami saya jelaskan tentang Quran, Anda harus paham satu poin ini dulu. Apakah Anda tidak mengimani bahwa 1 Samuel 15 ayat 3, di mana di terjemahan di kitab Anda, di sana jelas perintah Allah untuk membasmi semua anak-anak yang sedang menyusui dari orang-orang Amalek. Gimana? Selamat malam Bang Zul. Salam damai sejahtera. Gimana kabarnya? Setelah H2H tadi ya saya menyimak lah. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah, puji Tuhannya Yesus, saya baik-baik aja. Gimana saudara Matius keadaannya sekarang? Ini kedengarannya lagi di tempat dugem ya? Baik. Semuanya baik saja. Enggak, bukan di tempat dugem sih. Lagi ngopi kebetulan, musiknya ini musik ya itu kan kedengaran backgroundnya itu bro Zul. Kalau tadi saya nyimak ya, ini kalau dari penjelasan pertama, mohon maaf Bang Zul, kalau di dalam yang cerita tentang Elisa ya, itu kan ada di ini di 2 Raja-Raja 2 ayat 23 sampai 24 kan itu kan tentang Elisa yang diolok oleh anak-anak ya. Nah, itu bukan anak-anak yang di bawah Bang Sul. Itu adalah seorang pemuda. Memang di dalam terjemahan Indonesia itu anak-anak itu. Kalau di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Ibrani kan Yunarim Hotanim. Nah, itu Yunarim Hotanim itu artinya adalah pemuda, atau bahasa Inggrisnya youth. Jadi bukan children. Memang ada kesalahan di situ. Jadi anak ya, memang ditulis anak. Jadi maksudnya bukan anak-anak, tapi Khotanim Nahrim itu adalah anak laki-laki yang dewasa, ya kan? Khotanim Nahrim. Jadi itu bukan anak kecil Bang Zul. Jadi yang dimaksud di dalam 2 Raja-Raja itu yang tentang Elisa itu bukan anak kecil. Tapi kalau yang penjelasan kedua tentang firman Tuhan yang di dalam Nabi Samuel yang diperintahkan kepada Saul, itu bisa. Itu perbandingannya masuk akal. Karena itu kan juga semua anak-anak kecil, pokoknya semua dibunuh. Tapi maksud yang di situ itu adalah maksud Tuhan memerintahkan kepada Samuel untuk mengatakan kepada Saul, itu adalah sebuah ujian tentang kesetiaan atau kepatuhan terhadap Allah, ya, atau terhadap Hashem. Ya, kalau kita lupakan terjemahan Allah itu tadi, Hashem. Nah, itulah, jadi maksudnya adalah menguji kesetiaan. Karena apa? Karena bangsa Israel menuntut seorang raja seperti bangsa-bangsa yang lain. Karena dulu kan untuk memimpin bangsa Israel itu lewat para imam atau nabi. Karena itu ada istilah hakim-hakim. Karena bangsa Israel menuntut seorang raja seperti halnya yang bangsa-bangsa lain di daerah Kanaan. Karena itulah dipilihlah raja dari suku yang paling terkecil, yaitu dari suku Benyamin, yaitu Saul. Nah, di situ Tuhan menguji Saul tentang kesetiaan, tapi ternyata apa? Saul tidak taat. Dia bahkan memilih mana yang dibunuh, mana yang tidak. Nah, di sini menunjukkan bahwa pimpinan seorang raja itu tidak baik.
Tetapi karena sistem kerajaannya sudah dibentuk, maka terjadilah seperti apa yang diinginkan oleh bangsa Israel. Itu Bang Sul kalau untuk ini, untuk tanggapan yang tadi ya Bang Sul, untuk untuk mengapa harus membunuh itu tadi. Ya, itu semua adalah rencana Tuhan. Itu semua adalah rencana Tuhan dan tidak ada yang lewat dari rencana Tuhan. Itu Bang Sul. Penjelasannya keren. Oke Bang, jadi pada intinya apa yang tertuang di dalam kitab Raja-Raja itu kaitannya dengan Elisa, itu hanya oleh karena adanya cemohan terhadap Elisa dari anak-anak yang kemudian Anda katakan sebagai remaja atau dewasa lah ya kan, atau anak muda atau apalah bahasanya. Tapi latar belakang daripada kutukan dari Elisa ini adalah hanya karena dikatain botak. Hanya dikatain botak, kemudian dia mengutuk, kutukannya dikabulkan oleh Tuhan. Nah tuh, ini kaitannya dengan pertanyaan saudara siapa tadi? James tentang surah Al-Kahfi dalam Al-Quran ayat 74. Dan itu saya sudah jawab tuntas. Dan saudara pun membantu saya untuk menjelaskan, untuk menerangkan kepada James bahwa yaitu Tuhan berkehendak atas segala sesuatunya kan, termasuk yang tertera dalam 1 Samuel. Nah, dalam 1 Samuel 15 ayat 3 ini, mau itu adalah ujian atau apapun itu, yang pasti Allah atau Hasem itu acap kali memerintahkan di atas kehendaknya apa yang menurut hitungan akal kita sebagai manusia itu tidak pantas. Tetapi karena kita semua ini adalah adalah makhluk yang mana Allah berhak atasnya, maka kita tidak bisa melawan kuasa Allah. Itu pasti. Jadi kita tidak bisa tampil sebagai seorang pendebat kemudian kita mempretelin ayat per ayat sesuai dengan pemahaman kita selaku manusia, tidak mendudukkan pernyataan-pernyataan itu sebagai kalam Allah. Sama ketika perintah datang kepada Saul, bagaimana kemudian dia diperintahkan untuk membasmi orang Amalek, orang-orang menyusui, kemudian binatang, ya domba, untah, keledai, semua diminta oleh Allah untuk dibasmi. Menandakan bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha perkasa, Allah itu maha Allah itu maha segala-galanya. Dalam arti kata mustahil esensi yang maha kuasa, ya, esensi yang maha perkasa itu kemudian datang dalam bentuk yang lemah, seonggok bayi Yahudi yang lahir dari rahim manusia kemudian dianggap itu adalah Hasem. Itu mustahil. Jadi hikmah yang dapat kita petik dari ayat-ayat ini, baik itu dalam surah Al-Kahfi, dalam kitab Raja-Raja, 1 Samuel, dan kalau saya mengambil semua perintah-perintah membunuh dalam kitab Anda yang Anda ambil dari kitabnya orang agama lain, maka itu akan sangat bergejibun perintah-perintah membunuh dari Allah atau dari Hasem itu. Menandakan bahwa Allah itu maha perkasa. Mustahil justru dia lahir lalu kemudian dibunuh oleh makhluknya sendiri. Mustahil. Jadi cerita-cerita tentang ada Tuhan yang dilahirkan itu hanya cocokologi dari kitabnya orang Yahudi, kemudian mengambil cerita-cerita dari Romawi dan Yunani, lantas kemudian dikatakan itu adalah penjelmaan dari Hasem atau Allah. Saya kira seperti itu. Saya pun berterima kasih banyak. Paparan saudara sangat membantu saudara James untuk memahami apa yang dipertanyakan pada malam ini.